Bagaimana kita mau meminta kepada Bapa, meminta kepada Tuhan, kita harus berdoa seperti ini. Begini Bu, saya balikin ke Ibu. Apakah anaknya presiden itu adalah presiden? Pak, tadi Bu, saya bilang. ambil contoh presiden. Gue tanya nggak bisa jawab. Oh, Ade, bentar. Ade boleh nambahin ya. Tadi kan jelas ya. Anda udah bingung dengan kenyataan pengakuan. Bentar. Anda sudah kebingungan dengan fakta pengakuan Yesus menyembah Tuhan. Anda udah bulat, nggak karu-karuan. Ini sekarang Anda tambahin lagi nih. Semoga aja nggak pusing kepalanya. Jadi di Kolose 1 ayat 15. Kalau Anda lihat original teksnya, di situ tertuliskan prototokos pases ketiseos. Dia adalah yang pertama di antara semua ciptaan Tuhan. Berarti Yesus itu ciptaan Tuhan, Bu. Pertanyaannya, apakah Tuhan diciptakan oleh Tuhan lain, Bu? kenapa Yesus diciptakan Tuhan? Yes. Ya. Iya. Apakah Yesus berarti Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan lain, Bu? Halo. Yang mana? Itulah pertanyaannya, Bu. Ya. Ini ya. Kalau dia nggak menyembah diri sendiri, berarti dia menyembah Tuhan lain dong. Nah, siapa Tuhan yang disembah oleh Yesus, Bu? yang bilang Bapak tadi yang tertulis di Yohanes seperti ini. Yesus mengatakan kita harus menyembah Tuhan. Dia bilang seperti itu tadi kan, Pak? Sama. Iya, Contoh kecil. Yesus mengatakan kami menyembah. Saya gitu, Bu. sederhanakan dulu bahasanya ya, Bu ya. Izin ya. Izin dengarin dulu, Bu. Waktu Yesus menyembah Tuhan, Ya, Yesus menyembah Tuhan yang mana? A di dalam dirinya atau yang ada di surga? yang ada di surga. Artinya, bentar dulu, Bu. Apakah Tuhan di dalam diri Yesus ini ikut menyembah Tuhan yang ada di surga? Pak, waktu di bumi itu dia menyatakan dirinya sebagai manusia, Pak. Katanya tadi Tuhan, Bu. Iya, Katanya sama. Katanya sama. Dengan di surga. Gimana sih? Gini, Pak. Katanya sama. Gini, saya kasih contoh. Bapak memang harus dikasih contoh ya. Gini. Ya, coba, Bu. Coba. Tadi saya bilang kayak Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau beda Pak Jokowi. Kalau Bapak Jokowi itu orangnya sama, Bu. Sebentar, biarin. Contoh ya, seperti gini. Pak Jokowi mengajarkan anaknya, kalau anaknya mau meminta sesuatu, contoh anakku bilang seperti ini, Bapak, aku mau meminta beliin sepeda. Nah, sama dengan Yesus di muka bumi mengajarkan kepada kita bagaimana kita mau meminta kepada Bapa, meminta kepada Tuhan, kita harus berdoa seperti ini. Bu, begini, Bu, saya balikin ke Ibu. Apakah anaknya presiden itu adalah presiden? Pak, tadi saya sudah bilang. Ambil contoh presiden. Gue tanya nggak bisa jawab. Oh, Ade, bentar. Ade boleh nambahin ya. Tadi kan jelas ya. Anda udah bingung dengan kenyataan pengakuan. Bentar. Anda sudah kebingungan dengan fakta pengakuan Yesus menyembah Tuhan. Anda udah bulat, nggak karu-karuan. Ini sekarang Anda tambahin lagi nih. Semoga aja nggak pusing kepalanya. Jadi di Kolose 1 ayat 15. Kalau Anda lihat original teksnya, di situ tertuliskan prototokos pases ketiseos. Dia adalah yang pertama di antara semua ciptaan Tuhan. Berarti Yesus itu ciptaan Tuhan, Bu. Pertanyaannya, apakah Tuhan diciptakan oleh Tuhan lain, Bu? kenapa Yesus diciptakan Tuhan? Yes. Ya. Iya. Apakah Yesus berarti Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan lain, Bu? Halo. Ya, halo. Kasih referensi bukunya, Bang Ben. Tadi apa? Ada buka di Kolose 1:15. Tapi ada pakai original teksnya. Ampun. Ini pakai original teksnya. Di ayat sendiri. Di kalimat terakhir itu original teksnya. Itu soalnya di terjemahan LAI itu korup. Di original teksnya itu tertulisnya prototokos pases ketiseos. Dia adalah yang pertama di antara semua ciptaan Tuhan. Berarti Yesus itu ciptaan Tuhan, Bu. Berarti pertanyaannya, kalau Yesus dianggap sebagai Tuhan, berarti Anda mengatakan ada Tuhan diciptakan oleh Tuhan lain. Sebentar. Betul, Bu? Maaf, Pak. Kolose berapa, Pak? 1:15. Kolose 1 ayat 15. Iya.
Ini ambil yang terakhir frase yang terakhir. Banyak kok. Kolose 1 ayat 15. Iya. Ia adalah gambaran Bapa atau Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Aneh koreksi ya, nggak ada kata lebih utama. Kalau kita lihat di original teksnya itu nggak ada kata yang bisa diartikan lebih utama, karena di original teksnya hanya tertulis prototokos pases ketiseos. Prototokos itu artinya yang sulung atau yang pertama, pases itu di antara semua, ketiseos itu adalah ciptaan Tuhan. Artinya dia adalah ciptaan Tuhan yang pertama kali. Berarti dia ciptaan Tuhan, Bu. Yesus itu, Bu. Pertanyaannya, kalau Anda ngotot Yesus adalah Tuhan, berarti Anda mengatakan ada Tuhan diciptakan oleh Tuhan lain. Begitukah? Itu ngambil dari terjemahan, itu bahasa apa, Pak? Saya pakai original teks bahasa Yunani. Oh, bahasa Yunani. Oke, Iya. berarti ya saya harus juga saya harus membahas ini juga dengan pendeta saya ya, yang tadi karena silahkan. Sehari-hari kita membacanya Bible yang sekarang ya, terjemahan saya. Ia dengan adalah senang hati, Ibu. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, ini kalau di sini kan dibilang gambaran Allah, berarti Yesus adalah gambaran Allah, ya, gitu. Nah, nanti bahasa Yunani itu terjemahan yang dibilang Bapak, ya saya harus tanyakan pendeta saya. Boleh nanti gitu. pendetanya bawa ke sini juga boleh. Boleh. Dengan senang hati, siap. Oke, berarti jelas ya. Kalau kita lihat di original teksnya, ternyata Yesus itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi bagaimana dengan Yohanes 8:54, Ibu? Apa tuh, Bu? Yohanes 8:54. Sebentar. Yohanes 8 ayat 54 ya, Madam? Iya. Yohanes 4. Maaf sebentar. Ayat 58. Yohanes 8:54 Yohanes itu, 8:54 sama Yohanes 20:17. Saya baca Yohanes 8:54 begini, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku lah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dialah Allah kami. Gitu kira-kira, Bu. Ya, itu Yesus yang berkata, ya itu ya perkataan Yesus ya. Sama Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yohanes, ya ini aku akan pelajari ini ya, jadi PR buat saya nanti untuk saya. Iya, Bu. Tapi salut sama Mama Hans. Sama Markus 10:18, Ibu. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Sebentar. Saya catat aja ya, Markus. Ya, saya kasih ya, Bu ya, referensinya ya. Yohanes 20:17. Yohanes 20 ayat 17. Terus Yohanes 8:54. Yohanes 8 ayat 54. Markus tadi Matius 8 ayat 19. Ayat 19. Markus 10 ayat 18. Ayat 18. Matius 19 ayat 17. Matius 19 ayat 17. Jadi Matius 19 ayat 17 itu hanya satu yang baik, turutilah perintah Allah katanya. Okay. Nah, jadi di situ ya. Itu untuk sementara itu dari Ibu. Kalau Ibu Ibu sudah baca, baru Ibu balik lagi ya, kita diskusi lagi ya, Ibu. Bentar dulu, jangan dulu pergi. Bu, kalau Ibu mau kenapa Yesus jadi Tuhan? Ibu baca, jadi saya juga kasih nih, Bu, supaya Ibu paham gitu loh. Kisah Para Rasul 2:36 ini coba Ibu baca dulu. Kisah Para Rasul 2:36. Siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Kisah Para Rasul 2:36 terus. Iya, coba. Ya Ibu baca aja dulu, coba baca, Bu. Oh, bukan PR saya ya. Bukan, ini baca aja dulu supaya Ibu paham. Oh, kenapa Yesus Tuhan gitu.
Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Iya, coba baca, Jadi Bu. seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Bapa telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oke, siapa yang membuat Yesus Tuhan, Bu? Bapa, Berarti Yesus Tuhan buatan dari Bapak. tidak.